Muhammad Sallu alaihi. Hadirin para jamaah, kami mohon untuk tenang ya. Boleh untuk duduk kembali. Kita akan sama-sama mendengarkan tausiah agama yang akan disampaikan oleh guru kita kepada Hadratal Mukarram Al-Habib Ali bin Abdul Aziz bin Jindan. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyiduna Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita kagumi, kita cintai, dari segenap para asatid, para alim ulama, para masyayikh, para tokoh masyarakat, para muallim, para mudarris, para ajengan, yang insyaallah mudah-mudahan senantiasa diberkahi dan juga diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dari hadirin hadirat, muslimin muslimat, dan serta panitia yang bekerja keras. Mudah-mudahan semua yang ada di tempat ini yang punya hajat, hajatnya dikabulkan oleh Allah. Yang punya kesalahan diampuni oleh Allah. Yang punya usaha diberkahi oleh Allah. Yang berumah tangga jadi sakinah, mawaddah, warahmah. Yang punya keturunan menjadi anak yang saleh dan saleha. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, limpahan puja dan puji syukur kehadirat Allah Al-Malikil Ahad Al-Fardu Sabat alladzi lam yalid wa lam yulad. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, yang Maha Kuasa, yang Maha Sempurna, yang Maha Bijaksana, yang memberikan hidayah kepada hamba-hamba yang dicintainya. Salawat teriring salam terus kita berikan dan curahkan kepada hadratir Rasul, imamuna wa qudwatuna wa sayyiduna Muhammad, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi afdali salawatu ta'zim, yang dengannya kita senantiasa diperjuangkan untuk bisa berkumpul bersamanya di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, ini waktu, ini malam kita diundang bukan oleh panitia, bukan juga oleh perorangan, tapi kita diundang langsung oleh baginda Sayyiduna Muhammad. Kehadiran kita karena cinta kita kepada Rasulullah, sehingga ini undangan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Spanduknya dibentangkan, balihonya didirikan, pengumumannya dikumandangkan. Namun tidak semua yang mendapatkan informasi tersebut mereka semua bisa hadir. Yang bisa hadir yang punya cinta sama Rasulullah, yang cintanya lebih besar dalam dirinya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan apapun, sehingga akhirnya kita bisa keluar dari rumah kita menuju ke tempat ini, berkumpul bersama-sama, bersilaturahmi, tenggelam dalam sholawat kepada Nabi
mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak yaumil qiyamah. Saudara dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam memperingati Maulid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah sesuatu hal yang sungguh luar biasa, perkara yang agung, perkara yang mulia. Sebagaimana Al-Imamuna Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa radhah, beliau mengatakan, man jama'a li maulidin nabi ikhwanan, siapa orang yang kumpul sama-sama di dalam memperingati maulidnya Rasulullah, wa hayya at-ta'aman, atau dia nggak bisa hadir tapi dia titip konsumsi. Ibu datang ke tempat ini bawa bolu, bawa bakwan, bawa makanan-makanan untuk menjadi suguhan, atau bapak datang ke tempat ini bawa aqua, ikut nyumbang partisipasi dari hal konsumsi. Wa ahla makanan, pengen nyumbang konsumsi, pengen nyumbang uang, nggak ada biaya, nggak ada kemampuan, tapi bisa dengan tenaga ikut kerja didirikan tendanya, didekorasi tempatnya, digelar karpetnya, kemudian dibuka pintu-pintu rumahnya untuk menampung para pecinta baginda Nabi Muhammad. Wa amila ihsanan, dan juga berlaku baik dalam peringatan Maulid Nabi, duduk dengan khusyuknya, dengan semangatnya, bersalawat, dia keluarkan suaranya. Wa kana sababan li qiraatih, dan adapun mereka adalah sekelompok anak-anak muda, sekelompok orang-orang tua yang menjadi penggerak sehingga adanya pembacaan maulid di tengah-tengah kampungnya. Yang hadir maulid, yang nyumbang, yang ikut kerja bakti, yang persiapkan tempat, yang jadi panitia, Anda mendapatkan kabar gembira. Ba'atsallahu yaumil qiyamah ma'as-siddiqin wa syuhada wa shalihin fi jannatin na'im. Besok lusa kita akan dikumpulkan oleh Allah bersama para solihin, orang-orang soleh, wasiddiqin, orang-orang beruntung, fi jannatin na'im, di dalam sorga yang penuh kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Tapi hadir maulid pulang jadi orang baik, hadir maulid pulang berubah. Jangan malam hadir maulid besok subuh kesiangan. Masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi. Tapi insya Allah semua yang hadir di sini menjadi orang-orang baik. Amin ya rabbal. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, dikatakan juga afdalul lailah inda nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam laila Isra wal Mi'raj. Malam terbaik khusus untuk Rasulullah adalah malam Isra wal Mi'raj, malam di mana Nabi naik ke langit berjumpa dengan ilahi Rabbi. Itu malam terbaik. Wa afdalul laila inda ummati laila wulida sallallahu alaihi wasallam, dan malam terbaik khusus untuk umatnya Rasulullah adalah malam kelahiran baginda Nabi Muhammad. Malam Isra Mi'raj menjadi malam terbaik buat Nabi karena malam itu berjumpa dengan ilahi. Bukan buat kita, itu malam terbaik buat Rasulullah khusus. Tapi malam terbaik buat kita malam kelahirannya baginda Nabi Muhammad. Kenapa malam terbaik buat kita adalah malam kelahiran Nabi? Kalau tidak ada malam kelahiran Nabi, gak akan ada malam nuzul Quran, gak akan ada malam Asyura, gak akan ada daripada Lailatul Qadar, gak akan ada malam Isra wal Mi'raj, gak akan ada syahrul Ramadan wa syahrul Muharram wa syahrul Rajab wa syahrul Huruf. Tidak akan ada malam-malam mulia tanpa ada malam kelahiran baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Adanya maulid, kita tiap tahun bikin maulid. Kadang kita juga tiap malam hadir maulid. Di mana ada maulid kita datang. Apa tujuannya? Tujuannya untuk meningkatkan gairah cinta kepada Sayyiduna Muhammad. Tujuannya buat tambah dekat sama Nabi, buat tambah kenal sama Nabi. Karena banyak umat akhir zaman
mereka semua ikut maulid, ikut rajaban, ikut Isra Mi'raj, ikut Muharraman, ikut berbagai macam kegiatan agama, tapi nggak kenal sama Rasulullah. Kita ikut maulid tiap tahun, penceramah tiap tahun ganti, yang diceramahkan tetap tentang baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi masih banyak yang nggak kenal sama Rasulullah. Tak kenal maka tak berarti, kalau nggak kenal dia tidak sah. Pertanyaannya orang sini, sayang nggak sama Nabi? Cinta nggak sama Nabi? Kalau sayang dan cinta sama Nabi, kenal dong sama Nabi. Kenal nggak? Kenal nggak? Sallu ala Muhammad. Baik, kalau kenal sama Nabi boleh dites nih ya. Hadiahnya umroh. Titik temunya depan Ka'bah. Baik, pertanyaan pertama. Nabi itu punya sahabat yang beraneka ragam. Yang lembut ada Sayyidina Abu, yang tegas Sayyidina, yang kaya Sayyidina, yang pandai dan juga pemberani Sayyidina Ali. Namun ada sahabat Nabi yang ahli strategi, ahli berkuda, ahli bertarung, hebat luar biasa, pemuda yang luar biasa, pemberani. Siapa namanya? Udah salah keras lagi loh. Siapa? Dah suaranya hilang. Sayyidina Khalid bin. Baik. Pertanyaan berikutnya. Rasulullah punya putri namanya Siti Fatimah. Menikah dengan Sayyidina Ali bin Abi, punya anak. Siapa namanya dan ada berapa? Berapa? Siapa aja? Terus salah. Ada yang mengatakan 6, ada yang mengatakan 5. Loh kok jadinya Habib 2? Jangan terkecoh. Jangan terkecoh. Anaknya Sayyidina Ali dengan Siti Fatimah yang meneruskan daripada keturunan Rasulullah ada 5 dan ada yang mengatakan 6. 3 laki 3 perempuan, ada yang mengatakan 3 laki 2 perempuan. Siapa namanya? Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Muhsin. Kemudian Sayyidatuna Zainab, Sayyidatuna Ruqayyah, Sayyidatuna Ummu Kulthum. Ada yang mengatakan Sayyidatuna Zainab dan Sayyidatuna Ruqayyah, hanya 2. Intinya lebih dari 2. Itu sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi sahabat Nabi yang kaya, yaitu Sayyidina Utsman. Ada lagi banyak sahabat Nabi yang kaya. Ayo sebutkan satu lagi, siapa namanya? Ahli bisnis, bisnismen, jago dagang dia, siapa? Abdurrahman bin. Satu orang yang benar. Saya tanya tentang Nabi, semuanya banyak yang nggak tahu. Katanya cinta kemana wae. Baik, pertanyaan saya rubah. Saya pengen tanya, jawab yang kompak. Siap? Siap? Nama ayahnya Ayu Ting Ting, siapa namanya? Siapa? Tenang. Yang kedua, nama menantunya Anang Hermansyah, siapa namanya? Istrinya siapa namanya? Anaknya siapa namanya? Istrinya Anang Hermansyah siapa namanya? Mantannya siapa namanya? Luar biasa. Ditanya tentang Nabi tak apa, ditanya arti sampai silsilahnya apa. Innalillahi wa inna ilaihi. Padahal maulid tiap tahun, pengajian tiap malam.
Ini duduk di majelis maulid ngapain? Kadang orang lagi hadir maulid, wah hadir rajapan, hadir, bukan buat dengerin ceramah, sanes, ya kalau nggak besek ya pamer hijab baru. Yang laki deketin cewek, terus garelok kabeh. Innalillahi wa inna ilaihi. Tiap tahun yang diceritakan Rasulullah, Masya Allah, masih juga nggak hafal. Tapi buat artis nggak pakai diceritain, hafal. Bahkan nggak Islam, orang kafir kita hafal. Ayo pemain bola yang sekarang main di Liga Arab, siapa namanya itu? Pemain Brazil yang banyak tatonya siapa? Sampai bocil hafal. Nih banyak bocil nih pasukan capung ini. Iya. Tim Hore, iya. Nih pemain Gemburik FF. Masya Allah. Hafal. Sampai dikatakan hakikatul mahabbah al-ittiba, hakikat mencintai itu meneladani, mengikuti, mencontoh, menduplikat. Itu hakikat cinta. Coba lihat anak-anak muda sekarang yang cinta sama pemain bola, gak punya duit, nabung, beli jersey, beli pakaian bola, beli baju bola, beli sepatu bola, main bola gak bisa, beli baju bola. Nggak bisa beli yang asli, beli yang KW. Ya, Masya Allah. Yang perempuan sekarang juga begitu. Ngomongnya cinta sama Nabi, ngomongnya sayang sama Nabi, ngomongnya rindu sama Nabi, tapi poster yang ada di kamar, tapi foto yang ada di HP Kim Jong Un, Teh Yong, Jongkok. Masya. Innalillahi wa inna ilaihi. Betul nggak? Betul nggak? Masya Allah. Ngomongnya cinta sama Rasul, ngomong cinta sama Nabi, hadir maulid rapi, pakai kerudung, pakai syar'i, pulang TikTok. Media sosial itu kayak pisau. Hukumnya itu tergantung penggunaan. Kalau pisau itu digunakan untuk potong sayur, masak sayur, halal, bagus. Tapi kalau pisau buat bunuh orang, haram. Begitu juga media sosial. Kalau dipergunakan untuk kemaslahatan, untuk ikutin pengajian, bagus. Tapi kalau misalnya digunakan untuk maksiat, gibahin orang, haram. Betul? Betul? Bijak-bijak dalam bermedsos. Ayo buktikan cinta sama Rasul, buktikan cinta sama Nabi, teladani Nabi, ikuti Nabi, gimana akhlak Nabi, bagaimana sifat Nabi. Nabi itu adalah Nabi paling pintar, Nabi adalah Nabi yang paling ganteng, Nabi adalah Nabi yang paling hebat. Tapi Rasulullah dipuji oleh Allah dalam Al-Quran, bukan fisiknya, bukan ketampanannya, bukan keilmuannya, tapi akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh benar ada dalam pribadi Nabi adalah uswah, contoh yang baik, ikuti baginda Nabi Muhammad. Nih yang bapak, yang ibu, yang udah punya anak, saya pengen tanya, pengen nggak punya anak soleh-soleha? Mau nggak punya anak bakti sama orang tua? Kalau mau, suguhin cerita Nabi, bukan cerita tetangga. Ceritain Nabi sama anak, nak, Nabi seperti ini, nak, Rasulullah perjuangannya seperti ini, nak, akhlak Nabi seperti ini, para sahabatnya seperti ini, orang soleh seperti ini. Itu yang disuguhkan. Anaknya tumbuh dewasa jadi anak soleh-soleha.
Ini tiap pagi anaknya diajak mabar mulu. Belum lagi anak-anaknya diajak gibahin tetangga mulu. Lemes banget. Masya Allah. Tetangga beli kulkas baru, sirik. Ustadz beli motor baru, hasud. Masya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ada ibu sama anaknya ngobrol, Neng, coba lihat tetangga buruh cuci tapi bisa beli kulkas 4 pintu. Ini kulkas apa kontrakan? 4 pintu, padahal buruh cuci. Pembantu dia cuman bisa beli kulkas 4 pintu. Ibu punya toko, punya kios, sampai detik ini kulkasnya masih 2 pintu. Ah, ibu mah curiga, jangan-jangan miara tuyul. Hasut sama tetangga. Banyak orang sekarang kena penyakit, susah melihat orang lain senang, senang melihat orang lain. Itu bukan sifat Nabi. Sifat Nabi itu senang melihat orang lain senang, susah melihat orang lain susah. Itu sifat Rasulullah. Paham? Paham? Itu sifat Nabi. Ketika kita senang melihat orang lain senang, Allah Ta'ala akan kirimkan kesenangan buat kita. Melihat orang lain dapat rezeki, kita yang syukur, alhamdulillah. Tetangga baru beli motor baru, besok ibu dikasih bulldozer, dikasih rezeki yang berlimpah karena syukur kepada Allah. Sekarang enggak. Kadang ustadz pakai motor legenda dari zaman dulu, zaman Fir'aun main gundu, sampai sekarang motor legenda aja dipakai. Itu motor sampai bengek, itu motor. Sabar ustadz dapat rezeki ganti PCX, tetangga yang ngoceh. Ini ustadz kerja nggak ada, apa nggak ada, tahlilan lagi sepi, kok bisa ganti motor PCX? Jangan-jangan babi ngepet. Banyak yang begitu. Masya Allah bu, rezekinya ustadz itu makmur. Rezekinya ustadz itu makmur, jangan salah. Orang tua zaman sekarang kadang-kadang bingung kalau mondokin anaknya. Saya pernah ketemu sama orang tua, Bu, saya buka pesantren. Pesantren saya gratis. Ibu mau nggak mondokin anak ibu? Apa kata dia? Bib, saya mondokin anak dapat apa? Bisa apa, Bib? Anak saya ini saya sekolahin biar bisa kerja di pabrik, dapat gaji setiap bulan. Kalau jadi ustadz gajinya kapan? Saya bilang jangan salah, gajinya ustadz tiap malam, bukan tiap bulan. Kalau karyawan, HRD, supervisor, direktur, gajinya tiap bulan. Apapun pekerjaannya gajinya tiap bulan. Kalau karyawan mah, kalau ustadz hampir tiap malam. Malam tahlil sini, besok maulid sana, tahlilan sini, gajian itu orang. Rezekinya ustadz makmur. Kadang-kadang semalam 3 kali gajian, Bu. Kalau ada 3 tempat, 3 kali gajian. Alhamdulillah. Masya Allah. Undang HRD, undang direktur, acara tahlilan 1 besekna. Lain sama ustadz 3. Belum yang dimakan, belum yang ditenteng, belum kuena, buahna, ayah sadayana, belum berasnya, belum bingkisannya, belum uang bensinnya. Nikmat mana yang kau dustakan? Enak jadi ustaz ya. Pagi-pagi depan rumah, ya Fatah, ya Rozak, ya Fatah, ya Rozak, zikir sambil muterin tasbih. Ada murid lewat, muridnya ustaz pengen kerja, ngeliat ustaz, wah ada ustaz, salaman, minimal gocap, Bu. Pagi-pagi baru keluar pintu udah gocap, bagaimana keluar pulau? Masya Allah. Alhamdulillah. Rezekinya seorang guru yang mengabdi kepada agama akan dilipat gandakan oleh Allah.
Jadi jangan remehin anak santri. Jangan Anda mengatakan anak kalau mondok nanti keluar mau jadi apa, mau kerja apa. Rezekinya lebih banyak. Tapi banyak nih ustadz-ustadz yang miskin. Ustadz yang miskin karena warok, sangka baik aja. Ustadz-ustadz yang nggak punya uang, yang kurus-kurus, karena nggak mau dunia. Yang kedua, bukan nggak mau dunia aja, kadang-kadang punya murid-murid ya geblek. Kalau susah datang ke Ustadz. Ustadz, saya pusing Ustadz, banyak masalah di rumah. Satu lagi datang, Ustadz, saya baru di PHK Ustadz. Waktu pusing nyari Ustadz, udah seneng lupa sama Ustadz. Gimana nggak kurus Ustadznya? Mikirin murid. Jarang ada murid habis jual sawah, Ustadz alhamdulillah ada rezeki nih buat habis jual sawah 30 juta. Tuh ayah. Masya Allah, kalau dapat rezeki hilang lupa sama Ustadz. Kalau banyak masalah datangnya ke Ustadz. Lagi susah ngaji, udah seneng kagak ngaji. Betul apa enggak? Bagaimana nggak kurus, tekanan batin Ustadz zaman sekarang. Masya Allah. Lihat guru-guru kita, ustadz-ustadz kita kurus-kurus semua. Ini korban-korban umat ini. Karena termasuk saya korban umat juga. Gak apa-apa Ustadz, nanti kita bakal gemuk. Masya Allah, alhamdulillah. Ayo didik lagi, biar jadi ustadz, jadi guru, bisa bimbing orang-orang, tambah dekat dengan Sayyidina Muhammad, tambah dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Giring anak-anak ibu dekat sama ustadz, biar ngaji. Kalau maulid ramai, pengajian 3 ekor, 4 ekor yang hadir. Sholat berjamaah 2 orang, kadang-kadang paket hemat. Dia imam, dia makmum, dia marbot, dia yang matiin lampu, dia yang kunci musola sendiri. Betul? Hilang jamaahnya. Ayo giring lagi, deketin lagi sama ulama. Karena dengan apa? Dengan dekat kepada ulama, maka mereka semua, kita semua akan sampai kepada baginda Nabi Muhammad. Al ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris Nabi. Mereka yang bisa mendekatkan kita sama baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Deketin diri kita sama para ulama sehingga nanti punya anak soleh dan soleha. Hati-hati, ini zaman udah nggak aman buat anak-anak zaman sekarang. Ibu bapak, sebelum terlambat, ini zaman tidak aman buat anak-anak kita. Beraneka ragam, berbagai macam kemaksiatan sudah merajalela. Kejadian kemarin saya dapetin kabar, apa? Seorang anak dengan tega menusuk orang tuanya 50 tusukan sampai mati. Yang kedua ada lagi, ya, seorang anak rela tega sadis membakar hidup-hidup ibu kandungnya sampai mati. Itu ada di Kota Malang. Cuman gara-gara ibunya tidak memberikan uang 10.000 kepada si anak karena anaknya ingin beli miras oplosan. Di Sulawesi, tepatnya daerah Goa, seorang anak menggorok leher bapak kandungnya sampai putus. Cuman gara-gara bapaknya tidak izinkan si anak untuk keluar pesta miras bersama kawan-kawannya, bapaknya dibunuh. Di Purwakarta, Jawa Barat, seorang anak dengan tega dan sadis mengkampak kepala bapak kandungnya sampai mati bersimbah darah gara-gara bapaknya tidak sanggup membelikan HP baru buat si anak. Belum lagi ada lagi kejadian nenek-nenek usia 60 tahun kehujanan di luar, ditanya sama tetangga, "Bu, kenapa nggak pulang?" Apa kata si ibu? "Saya takut pengen pulang karena saya nggak bawa uang." "Loh, kenapa emang, Bu?" "Iya, karena anak saya menyuruh saya untuk keluar ngemis, minta-minta, nggak boleh pulang kalau nggak bawa uang. Saya ini lagi nggak bawa uang, saya lagi sakit. Jadi saya nggak enak badan, saya pengen ngemis nggak enak badan. Sekarang saya nggak bawa uang, saya takut pengen pulang. Kalau saya pulang nggak bawa uang, saya dipukulin sama anak saya." "Kok bisa begitu?" "Iya, karena anak saya kelilit utang pinjol."
pinjol. Kalau Bang Emok ente didatengin, iya, itu sama-sama bahaya. Bang Emok sama pinjol sama sarwa wae. Iya, nggak akan ada berkah. Orang yang ikut Bang Emok, orang yang ikut pinjol nggak akan ada berkah. Yang ada disiksa sama Allah. Banyak dirinya. Waduh, tobat bu, tobat. Jangan gara-gara panci baru akhirnya rentenir. Ya, bayangin kelilit pinjol. Kemudian gara-gara apa kelilit pinjol? Karena kalah main judi online slot. Sekarang banyak putra Zeus, bin petir semua sekarang ini. Banyak anak-anak muda, hati-hati loh. Inti girangin orang tua belum bisa main judi kalah mulu, beban keluarga. Na'udzubillahi min. Masya Allah, hati-hati. Itu banyak kejadian, makanya sekarang ini nggak aman. Paling aman duduk di majelis paling aman sholat jamaah di paling aman ikut pengajian. HP ini udah nggak aman sekarang. Sarangnya fitnah, sarangnya ghibah, sarangnya maksiat handphone. Setan gepeng satu ini. Masya Allah, na'udzubillahi min. Ayo jadi yang terbaik, disingkirkan tuh penyakit-penyakit hati, disingkirkan. Orang zaman sekarang karena kita jauh dari ulama, pengen taat susah. Makanya Nabi mengatakan alaikum bimujalasatil ulama. Didik dirimu untuk senantiasa dekat dengan ulama. Wastima kalamil hukama. Dengarkan nasihat-nasihat para ulama. Fa innallaha yuhyil qalba maita binuril hikmah kama yuhyil arda bil ma'il matar. Sebagaimana Allah menghidupkan tanah-tanah yang tandus dengan air hujan, Allah menghidupkan hati-hati yang kering dengan nasihat para ulama. Ini orang zaman sekarang kadang-kadang dinasehatin pundungan, ngambek aja. Dinasehatin ngambek, sekali doa pengen jadi soleh-soleha, dari mana ceritanya? Masya Allah, na'udzubillahi min. Dan Nabi juga mengatakan, man farakal ulama mata qalbuhu wa ami an ta'atillah. Siapa orang yang jauh dari ulama, hatinya akan mati dan dia akan buta dalam ketaatan. Ingin taat nggak bisa. Kenapa? Jauh dari ulama. Dekat sama ulama kadang-kadang masih nggak bener kok, apalagi jauh. Makanya harus lebih dekat lagi dengan para ulama. Lihat anak-anak muda zaman sekarang, ya Allah, kesian bu, kesian pak anak muda sekarang. Kesiannya gimana? Lebih nurut sama pacar ketimbang sama orang tua. Yang teriak betul kayaknya mayoritas jomblo itu. Masya Allah, kalau pacar nyuruh jam 3 malam berangkat, tidur langsung melek. Tapi kalau ibu yang nyuruh, Masya Allah, melek langsung tidur. Betul? Nah, beliin garam dulu ke warung sebelah. Ah ibu, yang lain aja dah, anak kan 4. Begitu. Bapak nyuruh, nak beliin samsu bapak di warung sebelah. Pak, bapak kan sehat, punya kaki, berangkat sendiri, kenapa? Masya Allah, inna lillah wa inna ilaihi. Ini anak-anak reject semua ini. Produk gagal anak-anak begini nih. Tuker bu sama beras 2 kilo. Beban keluarga, betul. Nah kenapa bisa demikian anak-anak zaman sekarang? Karena orang tua nggak perhatian, nggak dididik agama, nggak diarahkan akhlak adabnya, nggak didekatkan dengan ulama. Kalau anak kita bolos sekolah, bapaknya marah-marah, ibunya marah-marah, habis itu anak digesperin, pecutin. Tapi kalau anaknya bolos ngaji, orang tuanya yang ngebelain. Kesian pak, anak kita pulang les capek, jadi sekarang nggak ngaji dulu, tidur. Dibelain sama emaknya. Bapaknya bilang, oh. Betul. Bolos ngaji biasa, kalau bolos sekolah habis itu anak.
Ibu bapak, nanti kita kalau mati nggak ditanya kamu sarjana S apa, kamu menguasai ilmu apa, itu nggak ditanya sama Allah. Kamu lulusan universitas mana, nggak ditanya. Yang ditanya bisa ngaji nggak, kamu waktu masih hidup kamu baca nggak Quran, Tuhanmu siapa, nabimu siapa, yang menjawab amal soleh. Kadang orang zaman sekarang sekolah tinggi-tinggi, raih itu cita-cita. Sekolah tinggi udah jadi ini, udah jadi itu, udah punya titel banyak dan lain sebagainya, nggak diajarin ngaji, jadi anak kurang ajar. Berapa banyak anak-anak yang kemudian tumbuh dewasa, jadi pengusaha, sukses dia, jadi dokter, jadi ini, jadi itu, punya uang, tapi dia nggak punya ilmu agama. Orang tua tidak mendidik ilmu agama, nggak mendidik akhlak, nggak memberikan cerita tentang Nabi kepada si anak. Ketika orang tuanya rentah datang ke si anak, itu anak pandang orang tuanya seperti pengemis. Istrinya ngomong, sayang, ini bapak kamu datang nih. Wah, ngapain lagi datang? Gak tahu, katanya kangen. Udah kasih 1 juta biar pulang. Betul nggak? Banyak gak sekarang kayak begitu? Seorang anak memandang orang tuanya dengan pandangan rendah. Anda bisa baca karena diajarkan orang tua Anda. Anda bisa bicara diajarkan oleh orang tua Anda. Sekarang Anda bisa bicara, malah Anda berani mencaci maki orang tua Anda. Betul? Na'udzubillahi min. Ya Allah ya Rabbi. Anak-anak Anda yang sukses, Anda yang bisa sukses saat ini tidak terlepas dari doa orang tua Anda. Anda sekolah bisa gampang, memahami ilmu bisa mudah, Anda kerja bisa sukses, Anda punya rezeki makmur, tidak terlepas dari orang tua Anda. Ibu Anda setiap tengah malam dia kadang terbangun, dia ambil wudhu pakai mukenanya yang usang, dia ibadah, dia sholat tahajud. Yang didoakan bukan dirinya, tapi yang didoakan anak-anaknya. Bapak Anda sakit-sakit tetap keluar mencari nafkah. Hanya untuk apa? Mencari rezeki yang halal supaya bawa pulang bisa memberikan makan kepada Anda. Maka jangan sakiti hati orang tua Anda. Jangan mentang-mentang sama orang tua, dikasih tahu sama orang tua melotot-melotot, colok matanya, anak kurang ajar. Betul? Mau ngapain biar anak kayak begitu? Na'udzubillahi min. Hati-hati. Makanya kalau ibu bapak nggak bisa mendidik anak-anaknya dari segi ilmu agama, Pak, serahkan sama ustadz, sama ustazah, tolong didik anak saya untuk menjadi anak yang soleh dan soleha. Ini kadang-kadang orang tua zaman sekarang, ya Allah, tega banget sama ustadz, sama ustazah. Ini ustadz, ustazah ngajarin anak kita sabar, telaten, padahal anak kita bandelnya minta ampun. Anaknya setan aja kadang-kadang minder sama anak manusia. Bandel anak manusia. Ini guru-guru, ustadz, ustazah di kampung-kampung sabar, telaten ngajarin anak. Bilanglah ke anak-anak ke barudak, bilang sama orang tua ya, SPP bulanan kan 10.000, sekarang 2023 naik jadi 20.000. Bilang, dikasih tahu mak, sekarang bayar bulanan 20.000. Apa jawab orang tua? Wah, ustadz dan ustazah sudah nggak ikhlas nih ngajar nih. Mending diusir aja dari kampung. Cuma naik 10.000 diusir dari kampung. Anak gak bisa matematika, les, bayar mahal, berani. Anak gak ngerti pelajaran PPKN ini itu dan lain sebagainya, les, bayar mahal, berani. Anak gak bisa ngaji, bayar 15.000, bayar 20.000, ngocehnya kemana-mana, satu kampung diocehin. Ustadz udah gak ikhlas. Ustadz macam apa kayak begitu itu? Wah, ustadz kok memperkaya diri, Masya Allah. Masa ustadz masih miskin terus, bu? Kesian atuh. Betul. Ini saya menyuarakan isi hati seorang ustadz ini. Ya, nggak apa-apa, harus disuarakan. Ya mudah-mudahan yang nggak teriak apa-apa bayar SPP-nya 30.000 ini. Amin. Masya Allah. Ibu nggak tahu anak ibu kayak gimana di majelis taklim kadang-kadang, ya Allah, untung ustadz kita pada sabar, nggak mati muda ngadepin anak-anak kita ini.
Gak usah jauh-jauh. Kemarin waktu daring, tahu daring? Belajar di rumah waktu zaman COVID, paham? Kan yang megang anak-anak orang tua kan? Lihat bagaimana rasanya megang anak sendiri. Oh lihat, itu baru sehari udah pusing kepala. Ngajar ngamuk sama anak darah tinggi. Bayangin ustadz, guru-guru sekolah ngajarin anak kita tiap hari, nggak setrup, untung itu guru-guru. Betul, ngajarin anak-anak kita. Ini si Ujang lagi belajar ngaji sama ustadz. Ayah Ujang, Ujang nih demen ngaji nih, lagi ngaji ya. Ujang lagi Asep naik ke atas genteng. Naik ke atas genteng. Belum lagi anak-anak yang lain lari sana lari sini kayak gangsing. Itu motor Ustadz legenda jatuh. Masya Allah, sabar. Itu Ustadz cuman ngomong, Sep, jangan gitu nak, sini nak duduk. Masya Allah, lembut banget Ustadz. Berhubung ini anak bandel, dikasih lembut gak bisa. Ustadz juga manusia. Ambil pecut, dipecut. Itu anak ngadu ke orang tua, saya dipecut sama ustadz, lapor polisi. Masuk ustadz ke penjara. Padahal yang setan anaknya. Bandelnya minta ampun. Nah begini nih kalau bikin anak baca bismillah, begini jadinya. Tuh serius Pak Ibu. Ingat Nabi bilang, siapa orang ya suami istri yang berhubungan tidak membaca bismillah, maka setan ikut titip saham, titip benih. Jadi 50% anak Anda, 50% anak jurik. Ini betul Nabi yang bilang dalam kitab Wasiatul Mustafa, Rasul yang mengatakan. Makanya kalau pengen perang Rusia Ukraina, Bapak Ibu ya baca bismillah, jangan lupa. Kadang-kadang langsung gaspol aja. Minimal itu baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim ini minimal. Maksimal baca doa sampai habis. Allahumma jaribna syaitan sampai selesai. Jangan diterusin, ntar nih yang jomblo-jomblo kepanasan. Betul? Lihat, kalau kita ngaji enak, semua tata cara diajarkan sama Rasul. Pengen punya anak soleh-soleha, ada caranya. Pengen bikin kue bolu aja ada caranya. Bikin kue bolu, oh resepnya ini, takarannya mesti pas dibikin, jadi bagus. Kalau bikin kue bolu macam-macam udah dimasukin, sendal jepit masuk, pasir, semen masuk, jadi nggak kue bolu? Nggak jadi. Salah dikit aja bantet. Betul apa enggak? Apalagi bikin ada aturan mainnya, ada SOP-nya, ada caranya yang diajarkan dalam biar punya anak soleh dan soleha. Makanya ngaji, lu main gaplek mulu sih ya. Ngaji biar punya anak soleh dan soleha. Masya Allah. Maka oleh sebab itu hikmah maulid ini deketin sama Nabi. Tapi kalau pengen deket sama Nabi nggak tahu caranya, nah itu yang repot. Nah kalau kita sadar diri, saya pengen dekat sama Nabi tapi nggak tahu caranya, deketin guru, deketin ustadz, mereka dekat dengan Rasul, minta tolong diantar kepada Nabi. Sehingga mudah-mudahan kita semua jadi orang-orang yang manfaat. Jadi tambah dekat sama Nabi. Ayo, mau sampai kapan jauh sama Rasulullah? Mau sampai kapan nggak kenal sama Nabi? Sekarang waktunya kenalan sama Nabi. Jangan maulid rame tapi ditanya tentang Nabi nggak tahu. Ayo kenalan sama Rasulullah biar dapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, jam sudah 2:30. Jadi jangan lama-lama, apalagi banyak yang kelaparan sekarang ya. Ada yang lapar, ada yang kalah sama Samsu, mulut asem, dengerin ceramah lama, waduh gak kuat ya, gak bisa ngudut. Masya Allah, banyak orang zaman sekarang kalah sama rokok, kalah ya, udah gak kuat ngerokok, tinggal maulid ngerokok dulu. Besok kalau kalah sama rokok,
Nanti kalau di hari kiamat minta syafaatnya jangan sama Haji Samsu, jangan sama Nabi. Ya. Nah, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, intisari poin pentingnya dari ceramah ini yang pertama, tingkatkan cinta sama Rasulullah. Yang kedua, kenali Nabi Muhammad. Yang ketiga, doyan ngaji, dekat sama ulama. Yang keempat, jadi anak bakti sama orang tua. Hati-hati, kalau tidak bakti sama orang tua, bahaya urusan. Sorga neraka seorang anak ada di dalam orang tua. Anda pengen masuk sorga, orang tua jalannya. Anda pengen masuk neraka, silakan durhaka sama orang tua. Paham? Yang kelima, didik anak-anak kita untuk menjadi anak yang soleh dan soleha. Ingat, mereka orang-orang soleh mengatakan, mafil abna, apa yang ada sama orang tua ada sama kalau orang tuanya kalong, anaknya kampret, orang tua nyolong, anak nyopet. Jadi kalau pengen punya anak baik, orang tua harus baik. Jangan mimpi Anda pengen punya anak ahli ibadah, ahli sholawat, ahli Quran, tapi kerjaan bapaknya nyawer biduan, kerjaannya ibunya rentenir, kemudian kerjaannya main gaplek tiap malam. Na'udzubillahi min, nggak akan ada anak soleh dan soleha keluar dari orang-orang macam begitu. Maka berubah untuk bisa mendapatkan anak-anak yang soleh. Kadang miris, kita banyak mendambakan anak-anak soleh dan soleha, tapi maghrib di rumah yang disetel TV bukan ratib. Baca ratib bu, baca ratib pak, ratib haddad, ratib atau zikir, sholat jamaah maghrib, minimal maghrib dah sholat berjamaah di rumah sama anak, sama istri, sama suami. Ini kadang-kadang bablas sholat 5 waktu, tinggal libur, besok masih ada sholat. Masya Allah. Na'udzubillahi min, hati-hati, tolong diperbaiki lagi supaya kita semua menjadi orang-orang yang dicintai oleh Sayyiduna Muhammad. Mencintai itu mudah, dicintai adalah hal yang luar biasa. Semua di sini cinta dengan Rasulullah, tapi belum tentu Rasulullah cinta dengan semuanya, karena yang dicintai oleh Rasulullah adalah orang-orang pilihan. Paham? Paham? Maka jadilah orang yang dicintai oleh Rasulullah dengan memperbanyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad. Kirimkan surat cinta kepada Nabi berupa salawat, maka Nabi akan mengganti dan membalas berupa syafaat kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Dan terakhir, ingat, ayo bakti sama orang tua. Kisah terakhir yang saya ingin sampaikan, ada namanya Al-Imam Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbah Al-Baghdad. Dulu ada namanya Syekh Abdul Aziz, ahli ibadah, wara, abid, zahid, ahli ibadah. Ibadahnya luar biasa sampai beliau itu bisa diskusi sama malaikat. Malaikat menyerupai manusia, kadang berkunjung ke beliau. Ketika selesai sholat, selesai ibadah, datang malaikat. Malaikat bilang, wahai Syekh Abdul Aziz, saya lihat namamu, ternyata kamu min ahli nar, penghuni neraka. Ahli ibadah, penghuni neraka. Kemudian Syekh Abdul Aziz bilang apa? Malaikat, urusan sorga, urusan neraka bukan urusan kamu, bukan urusan saya. Sorga dan neraka itu hak mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimana Allah ingin menentukan tempatku nanti, sorga atau neraka, aku terima, aku rela, aku ridho. Yang penting Allah ridho sama saya. Yang penting Allah ridho. Nah, ini perbedaan orang awam sama orang soleh. Orang soleh kalau ibadah itu menggapai ridho Allah. Orang awam kalau ibadah karena ingin masuk surga dan takut akan neraka. Itu orang awam. Tapi ibadahnya orang soleh bukan karena surga, bukan karena neraka, tapi karena ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali ini malaikat. Kemudian gak lama pulang lagi, datang lagi itu malaikat. Datang itu malaikat, kunaon? Kesurupan. Datang malaikat, malaikat bilang, wahai Syekh Abdul Aziz, ada kabar ter-up to date, kabar terbaru. Aku melihat namamu min ahli jannah, daripada penghuni sorga. Kemudian Syekh Abdul Aziz bilang, sorga neraka bukan urusan Anda dan bukan urusan saya, itu urusan Tuhan. Saya terima dimanapun tempatnya, yang penting Allah ridho. Begitu luar biasa Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbah. Lalu kemudian Syekh Abdul Aziz tanya, tapi ngomong-ngomong kalau boleh tahu,
Kalau boleh tahu kenapa nama saya menjadi ahli nar, penghuni neraka, dan kenapa dirubah menjadi penghuni sorga? Maka malaikat menceritakan, namamu tadinya menjadi penghuni neraka, dirubah oleh Allah menjadi penghuni sorga karena kelapangan jiwamu, ketulusanmu dalam ibadah kepada Allah. Kau ibadah semata-mata mengharap ridho Allah. Di situ poinnya, Allah Ta'ala merubah namamu yang tadinya penghuni neraka menjadi penghuni sorga. Beda sama kita, lagi sholat datang malaikat, udah saya lihat nama kamu penghuni neraka. Apa kata si Asep? Ah, mending sekalian main gaple, sekalian main slot lah. Udah sholat masih jadi penghuni neraka. Itu kelas kita, beda sama kelas orang-orang soleh. Tapi mudah-mudahan Asep sama Ujang jadi orang soleh. Amin ya Rabbal. Dan mudah-mudahan kita semua jadi orang yang soleh dan solehah. Beliau beda. Kemudian ditanya, kenapa nama saya menjadi penghuni neraka? Apa? Karena satu kesalahan, kata malaikat. Dulu usia kamu waktu belasan tahun, ayah kuntilanak didinya. Waktu usia kamu belasan tahun, kamu di kamar, kamu nggak tidur. Ketika kamu mendengar langkah kaki ibumu untuk menyuruh kamu, ada hajat kepada kamu dengar itu suara ibumu, kamu malah merem pura-pura tidur supaya nggak disuruh. Gara-gara itu Allah murka dan Allah tetapkan namamu menjadi penghuni neraka. Gara-gara pura-pura tidur. Padahal ibunya nggak marah, tapi Allah murka. Nah, berapa banyak orang yang model begitu? Kita bukan pura-pura tidur, kadang-kadang ngelawan sama orang tua. Na'udzubillahi min. Ini Syekh Abdul Aziz yang ibadahnya banyak saja menjadi penghuni neraka gara-gara kurang ajar sama orang tua, gara-gara cuman pura-pura tidur. Apalagi kita yang ibadahnya pas-pasan, kadang ibadah kita juga reject, ditolak mulu sama Allah Ta'ala. Na'udzubillahi min. Tapi lihat ada kabar gembira. Apa? Ayo jadi orang baik. Mumpung orang tua masih ada, besok pagi-pagi melek mata habis sholat subuh, cium tangan sama ibu sama bapak, minta maaf Pak, Bu, selama saya jadi anak, kalau saya punya salah, saya punya kesalahan sengaja nggak sengaja, mungkin pernah bentak ibu, saya minta maaf. Mudah-mudahan gara-gara minta maaf sama orang tua, cium tangan yang betul sama orang tua, mudah-mudahan hidup kita berkah dunia sampai akhirat. Cium tangan yang benar, dicium, dihirup, dia punya aroma. Dihirup aroma kita punya orang tua. Jangan cium tangan kayak orang bener Anda. Cium tangan sakit ini anak, di kepala, di pipi, di leher, macam-macam. Aneh, cium tangan model apa kayak begitu? Siapa yang ngajarin cium tangan begitu? Nggak begitu cium tangan itu. Cium tangan itu mencium rih daripada aroma tubuh orang tua kita. Dicium baik-baik, ketemu kiai, ketemu ustadz, ketemu habib, cium tangan bolak-balik sama orang tua. Bro, sama orang tua. Kadang-kadang ketemu orang tua di jalan, malu pengen cium tangan di jalan. Masya Allah, ente anak malu sama orang tuanya mencium tangan depan orang-orang. Innalillah wa inna ilaihi. Nggak boleh malu cium tangan sama orang tua, cium tangan. Anda punya guru Anda pengen keluar, sendalnya dibalikin, ditata rapi. Sama orang tua sendal diacak-acak. Kadang-kadang sendal bapaknya dibawa. Masya Allah. Betul? Innalillah wa inna ilaihi. Ketemu kiai, ketemu habib, waduh, ketemu bapak ngaku oler wae, udah kayak paus terdampar. Masya Allah, na'udzubillahi min. Ayo diperbaiki lagi. Ngomong sama orang tua nadanya jangan tinggi-tinggi, sama orang tua jangan melotot, hati-hati, sehingga mudah-mudahan Allah Ta'ala kasih barokah buat kita semua. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Terakhir saya ingin sampaikan bahwasannya kami dari Pondok Pesantren Al Khairiyah yang ada di Bekasi, di Sukawangi, panitia tahu tempatnya, membuka pintu seluas-luasnya buat orang sini yang pengen jadi santri, silahkan datang ke sana, gratis, cuman 5 orang ya. Dari sini saya kasih 5 orang, kalau dikasih semuanya waduh penuh nanti pondok saya. Di pondok ini sudah ada 40, memang saya batasin 40 anak, dulu itu sampai 120 anak di sana, cuman sekarang saya batasi. Tapi untuk di sini saya kasih 5 kuota, 5 orang setiap daerah, saya kasih 5 ya, dibagi-bagi. Dari sini 5 orang, silahkan bawa ke sana, bilang saya dengar tablik akbar, Habib bilang begini, katanya di sini gratis. Gratisnya bukan setahun 2 tahun, sampai lulus. Khusus laki-laki dari usia 12 tahun sampai 20 tahun. Jangan suami dibawa suruh mondok tempat saya, Bu. Ya, kalau ibu bosan sama suami jangan ditaruh tempat saya. Jangan.
Ya, dari umur 12 sampai usia 20. Yang pengen pesantren silahkan datang ke Bekasi, yang nggak punya biaya dan lain sebagainya bawa ke Bekasi, pondokin di sana ya, gratis selama sampai lulus di pondok saya. Nanti kalau dilanjutin di Pasuruan urusan Anda, nanti itu bayar di sana, tapi di tempat saya gratis. Dikasih makan 3 kali sehari, bukan cuman gratis, kadang ada pondok gratis tapi makan suruh sendirian. Di sana enggak, dikasih makan 3 kali sehari, ada lapangan futsalnya, ada kolam berenangnya, beraneka ragam, ada tempat olahraga buat anak santri. Tapi ke sana jangan ente cuman pengen berenang mau jadi atlet loh, sono ibadah ya, cari ilmu biar pulang jadi anak-anak soleh, manfaat buat umat. Silahkan yang misalnya pengen memasukkan anaknya, silahkan hubungkan daripada panitia. Insyaallah mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, amin ya rabbal alamin. Nah itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan manfaat. Kemudian saya ingin mengajak kepada antum semua, yuk sama-sama kita solawatan. Saya pengen dengar orang sini pinter solawat apa enggak ini? Bisa solawatan? Bisa solawatan? Betul. Ayo kita solawat. Tim hadroh masih melek. Kadang-kadang tim hadroh suka pacaran juga bu, hati-hati nih ya tim hadroh. Kitab-kitabnya jangan taruh di bawah itu, dinaikin. Nah, kemudian juga saya ingin mengajak, ini pondok gratis, jadi yang pengen menyumbang buat pesantren silahkan. Panitia anak-anak FPI tolong dibantu keliling pakai dus atau pakai apa, dipersiapkan semuanya. Kita selawatan, kita galang dana, mudah-mudahan apa yang disumbangkan Allah Ta'ala ganti berlipat ganda, amin ya rabbal. Kalau nyumbang niatin, mudah-mudahan saya cepat dapat jodoh, mudah-mudahan rezeki saya luas, mudah-mudahan orang tua saya sehat. Jadi nyumbang jangan sekedar nyumbang, tapi niatin yang baik-baik, amin ya rabbal, amin ya rabbal. Nah, mudah-mudahan yang nyumbang saya doakan rezekinya berlimpah, dan mudah-mudahan ini menjadi salah satu jariah pahala dunia sampai akhirat, amin ya rabbal alamin. Ayo semuanya, salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah, salatullah Habibillah. Ayo kita umat Islam untuk jaga persatuan. Mari kita kuatkan iman untuk jadi umat yang aman, untuk jadi umat yang aman. Salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Allah Allah, wahai pemuda-pemudi, mari kita selalu ngaji dengan semangat yang tinggi untuk dekat pada ilahi, untuk dekat pada ilahi. Salatullah salamullah ala rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Allah Allah, jauh-jauhi maksiat untuk mendapatkan rahmat dari Allahu Ahad, biar hidup makin selamat, biar hidup makin selamat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala
habibillah. Allah Allah, wahai ayah, wahai bunda, ku doakan selalu bahagia. Doakanlah kami semua jadi anak soleh solehah, jadi anak soleh solehah. Salatullah Salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. ala yasin. Habibillah. Nikah muda bawa berkah, pacaran membawa dosa. Nikah adalah ibadah, pacaran membawa siksa. Pacaran membawa siksa. Salatullah Salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Kalau ada anak muda bilang suka pada Anda, jawab lantang pada dia, pinang akulah segera, pinang akulah segera. Salatullah Salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. pacarannya anak muda, maka rusak agamanya. Bila ada yang pacaran, bilanglah gak bahaya tah, bilanglah gak bahaya tah. Salatullah Salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. laki-laki suka ngaji, takwa ibadahnya tinggi, sholat jamaahnya rapi, cocok jadi sang suami, cocok jadi sang suami. Salatullah Salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. wanita yang jaga diri, pakai pakaian yang rapi, tutup aurat sampai kaki, idaman jadi sang istri, idaman jadi sang istri. Salatullah Salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Sallu ala Muhammad. Nah, jazakallah, terima kasih banyak. Nah, itu tadi syair saya buat tuh kemarin tuh, belum lama. Ya mudah-mudahan bisa manfaat. Tim Hatur juga kalau mau bawain silahkan bawain syair tersebut. Mudah-mudahan jadi nasihat dan manfaat. Amin ya rabbal. Jazakallah, terima kasih banyak. Hadza minni a'lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Syukran jazilan. Terima kasih kami ucapkan kepada guru kita Al-Habib Ali bin Abdul Aziz bin Jindan yang telah memberikan tausiah agamanya kepada kita. Mudah-mudahan apa-apa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها
وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم سلام عليكم طيبة فادخلوها خالدين. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طيبة فادخلوها خالدين. وقال لهم خزنتها سلام عليكم طيبة فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدق
الجنة حيث فنعم أجر العاملين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا
حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله وقيل الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
والمؤتفكة أهوى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فغشاها ما غشا فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة فبأي آلاء ربك تتمارى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير هذا نذير من النذر أزفت الآزفة هذا نذير من النذر الأولى 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 أزفت أزفت الآزفة أزفت الآزفة والمؤتفكة أهوى فغشيها ما غشي فبأي آلاء ربك تتمارى والمؤتفكة أهوى فغشيها ما غشي فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة
هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وأصحابه الأخيار. يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله شفاعة وهذا مطلبي يا نبي. أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام. أنت المرتجى يوم اشفع لنا يا خير الأنام. اشفع لنا يا حبيبنا. اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.